Dengan Zainuddin selaku pengamat hukum. Halo Bang Zainuddin. Siang Mbak, Bang Zainuddin. suara saya jelas? Selamat siang Bang Zainuddin. Selamat siang Mbak. Baik Bang Zainuddin, terkait dengan peredaran uang palsu ini seperti apa sih Bang dari kacamata hukum sendiri? Baik, di dalam KUHP di pasal 244 kan memang sudah secara normatif diatur ya terkait dengan pemalsuan uang tersebut dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Tapi kita juga perlu meneliti dan melihat faktor-faktor kriminologi atau faktor-faktor penyebab mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga dalam hal ini penyidik maupun nanti kalau dilimpahkan ke penuntut umum bisa mencoba mencari akar permasalahan dari mengapa perbuatan atau tindak pidana ini dilakukan. Sehingga ke depan kalau kita melihat tujuan pemidanaan agar supaya tidak mengurangi perbuatannya lagi atau tidak ada tidak terulang lagi kembali perbuatan pidana tersebut, maka secara kriminologis hal ini harus diteliti juga oleh tim penyelidik dan penyidik. Seperti itu Mbak Penti. Lalu apa sih Bang alasan utama uang palsu masih banyak beredar sampai sekarang? Apalagi kan menjelang Ramadan nih Bang. Ya, ini yang perlu segera ditindaklanjuti ya, ditelusuri oleh penyidik. Apa sih faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana ini? Apakah faktor ekonomi, misalnya dari sisi ketidakmampuan secara ekonomi, atau ada faktor lain yang kira-kira menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana ini? Jadi peran dari penyidik untuk segera menggali lebih dalam faktor penyebab dari tindak pidana membuat uang palsu ini, Mbak Betty. Baik Bang, lalu apa aja yang harus dilakukan oleh instansi terkait soal peredaran uang palsu ini? Tentu saja dari semua pihak ya, dari kepolisian selaku penyidik, kemudian dari masyarakat juga harus teliti ya dalam menerima atau mengedarkan uang tersebut. Ini menjadi perhatian bagi semua pihak ketika sebagai contoh yang telah ditangkap itu misalnya 12.750. Nah, mungkin masih ada uang-uang lain yang masih uang palsu lain yang masih beredar di masyarakat yang perlu diwaspadai ya. Bahkan ada beberapa saat yang lalu ada uang palsu itu yang didapatkan di ATM. Nah, ini pastikan ada kelemahan titiknya. Seharusnya kan ketika dia dengan tunai mandiri itu ada sistem yang secara otomatis bisa menolak ketika ada uang palsu yang masuk seperti itu. Jadi ada peran masyarakat juga selain dari pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk dapat menelusuri ya, untuk mendapat mengetahui dan dapat pula melaporkan apabila ada uang-uang palsu lain yang masih beredar di tengah masyarakat. Baik Bang, sementara itu untuk masa hukuman yang biasanya ditetapkan ke pelaku peredar uang palsu seperti apa nih Bang? Berapa lama? Terkait dengan hukuman secara normatif di 244 KUHP itu sudah ada jelas dengan ancaman maksimal sampai dengan 15 tahun penjara, Mbak. Jadi lihat perannya nanti di dalam tahap penyidikan maupun pembuktian di persidangan kalau ketika masuk di pengadilan dibuktikan apa sih peran dari tersangka atau terdakwa ini. Kalau dia memang perannya sangat sentral, kemudian ternyata lebih banyak dari yang selama ini kita dapatkan, bisa saja si terdakwa atau tersangka ini mendapatkan ancaman hukuman yang maksimal. Baik Bang Zainuddin, tadi kan langsung dilakukan oleh beberapa instansi terkait untuk imbauannya. Lalu apa sih Bang upaya preventif bagi masyarakat agar bisa lebih berhati-hati? Ya, yang pertama masyarakat perlu ya seperti yang telah dikampanyekan oleh Bank Indonesia ya. Jadi dilihat, diterawang, kemudian
dicek dan recheck bagaimana kondisi uang yang asli itu seperti apa dan bisa membandingkan. Jadi memang perlu juga ada sosialisasi lebih luas kepada masyarakat awam atau masyarakat lainnya terkait dengan uang palsu itu sendiri. Apa sih ciri-ciri uang palsu, tanda-tandanya seperti apa, sehingga masyarakat itu tidak menjadi korban dari tindak pidana uang palsu ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari penegak hukum juga harus secara tegas ya. Kalau ini sudah ketemu salah satu pelakunya, coba mencari untuk menelusuri pelaku-pelaku yang lain. Kalau memang ada, maka segera dituntaskan setuntasnya sehingga pelaku yang ini tidak menyebabkan ada pelaku-pelaku yang lain yang menyebabkan ada korban-korban masyarakat yang lain. Sehingga ketika ada penegakan hukum, pertama selain ada penegakan, masyarakat juga akan melihat penegakan hukum itu secara terang benderang dan setegak-tegaknya. Sehingga buat pelaku itu tidak akan mengulanginya lagi bagi masyarakat yang lain dan buat masyarakat itu tidak akan menjadi korban. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Zainuddin, terima kasih banyak atas informasinya. Hati-hati di jalan ya, Bang. Ya, Bapak, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Baiklah, Tribuners, itulah breaking news bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat siang dan sampai jumpa.